Bagian 1. Dilema si paling gak enakan. Coba bayangkan situasi yang sangat akrab bagi banyak orang. Saat ini adalah tanggal muda. Saldo di rekening Anda baru saja bertambah karena gaji bulanan masuk. Namun, tepat di detik yang sama saat hati merasa lega, tiba-tiba muncul rentetan notifikasi yang membuat dada sesak. Di satu sisi, ada pesan WhatsApp dari teman lama. Ia menagih hutang dengan bahasa yang sopan tapi mendesak. Di sisi lain, ada telepon masuk dari debt collector perbankan. Suaranya tegas dan tidak mau tahu urusan pribadi Anda. Dilema ini sering menjadi titik balik yang membingungkan. Mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Apakah Anda mendahulukan rasa segan kepada teman yang pernah berjasa? Atau justru menghadapi raksasa perbankan yang bisa menghancurkan reputasi keuangan Anda dalam sekejap? Ini bukan sekadar masalah uang, ini adalah ujian mental. Anda dipaksa memilih antara menjaga perasaan orang lain atau menyelamatkan masa depan finansial yang sedang di ujung tanduk. Fenomena budaya sungkan di Indonesia sering menjadi penghambat utama keputusan finansial yang rasional. Kita sering dididik untuk menjadi orang yang gak enakan. Kita selalu menjaga perasaan orang lain di atas segalanya. Kita lebih takut dicap jahat atau tidak tahu terima kasih dibandingkan ancaman macetnya catatan di sistem perbankan. Padahal, logika keuangan tidak bekerja berdasarkan rasa sungkan. Terlalu sering kita mengorbankan keamanan ekonomi keluarga hanya demi menjaga citra. Kita lupa bahwa sistem perbankan tidak memiliki telinga untuk mendengar alasan emosional Anda. Kita terjebak dalam dilema moral yang diciptakan oleh ego sendiri. Ego yang merasa bahwa pengakuan sosial jauh lebih penting daripada kesehatan arus kas rumah tangga. Bagian 2. Logika versus empati. Sangat penting bagi kita untuk mulai membedakan antara empati sosial dan keamanan finansial dasar. Menjadi orang baik bukan berarti menghancurkan diri sendiri demi memuaskan ekspektasi orang lain. Anda perlu paham bahwa keamanan ekonomi adalah fondasi utama. Tanpa itu, Anda tidak akan bisa membantu orang lain di masa depan. Jika hari ini Anda memaksakan diri membayar teman karena kasihan, namun membiarkan bunga bank membengkak, Anda sebenarnya sedang menggali lubang yang lebih dalam. Hidup dengan rasa bersalah hanya akan membuat Anda kehilangan arah. Membangun batas yang logis adalah langkah awal. Pastikan empati Anda tidak menjadi senjata yang berbalik menghancurkan ketenangan hidup Anda. Jebakan rasa tidak enak hati sering menjadi akar keterpurukan ekonomi keluarga. Saat Anda mendahulukan perasaan daripada logika, keputusan yang diambil cenderung impulsif dan tidak terukur. Misalnya, Anda membayar hutang teman menggunakan uang cicilan bank. Anda tidak menghitung bahwa denda keterlambatan bank jauh lebih besar. Dampaknya bukan hanya pada saldo tabungan, tapi juga pada keharmonisan rumah tangga. Pasangan atau anak terpaksa menanggung konsekuensi dari kebijakan finansial yang emosional. Logika harus menjadi nahkoda utama, bukan perasaan yang fluktuatif. Bagian 3. Analogi kapal yang bocor. Mari gunakan analogi kapal yang bocor. Jika kapal Anda mengalami kebocoran, Anda tentu akan memprioritaskan lubang yang paling besar, yang paling cepat menenggelamkan kapal. Dalam konteks hutang, bank adalah lubang besar dengan pompa otomatis yang menarik air sangat cepat. Sementara hutang teman ibarat rembesan kecil yang bisa dibicarakan baik-baik. Mendahulukan bank bukan berarti Anda pengkhianat. Anda sedang melakukan tindakan penyelamatan darurat agar tetap bisa mengapung.
Jika kapal Anda tenggelam sepenuhnya, Anda tidak akan bisa menolong siapapun. Memahami skala prioritas adalah bentuk kedewasaan. Menyelamatkan diri sendiri adalah syarat mutlak sebelum bisa menyelamatkan orang lain. Menunda hutang teman adalah tentang seni berkomunikasi. Namun, menunda hutang bank adalah bentuk bunuh diri finansial secara sistemik. Teman Anda adalah manusia yang punya hati nurani dan memori. Mereka bisa memahami penjelasan yang jujur. Sebaliknya, bank adalah sekumpulan kode komputer dan aturan hukum yang kaku. Tidak ada ruang negosiasi berbasis air mata di sana. Jika catatan perbankan Anda rusak, dampaknya akan menetap bertahun-tahun dalam bentuk blacklist. Akses Anda terhadap modal usaha atau perumahan akan tertutup rapat. Kita harus berani menghadapi kenyataan. Logika harus berdiri di atas perasaan. Bagian 4. Menghadapi sistem yang dingin. Bank bukanlah lembaga sosial. Mereka bukan tetangga yang bisa diajak curhat sambil minum kopi. Bank adalah institusi raksasa yang digerakkan oleh algoritma dan angka. Keputusan mereka diambil berdasarkan logika matematis yang kaku. Mereka tidak mengenal istilah musibah atau biaya sekolah yang mendesak. Bagi sistem perbankan, Anda hanyalah sebaris data. Status Anda hanya dua, lancar atau macet. Tidak ada ruang emosi di dalam server mereka. Memberikan alasan menyentuh hati hanya akan menjadi kesia-siaan. Selain sistem yang dingin, ada dampak fatal yang sering disepelekan. Skor kredit atau SLIK. Anggaplah ini sebagai KTP finansial Anda. Dokumen digital ini mencatat setiap perilaku keuangan Anda dengan sangat teliti. Sekali catatan ini cacat, akses ekonomi Anda akan tertutup rapat. Anda mungkin merasa aman hari ini karena menghindari tagihan, namun masa depan Anda terancam. Saat ingin mengambil KPR atau modal usaha, sistem akan langsung menolak Anda tanpa ampun. Teman mungkin bisa melupakan hutang seiring waktu, namun sistem perbankan nasional memiliki ingatan yang abadi. Bagian 5. Ancaman bunga dan aset. Perbedaan paling mendasar adalah cara kerja bunga dan denda. Hutang teman biasanya bersifat tetap, namun hutang bank bersifat agresif melalui konsep bunga berbunga dan denda harian. Jika menunda 1 hari saja, sistem secara otomatis menghitung bunga tambahan. Beban ini akan menggulung seperti bola salju yang siap menghancurkan keuangan Anda. Banyak orang merasa sudah membayar banyak, padahal uangnya hanya habis untuk menutupi denda. Inilah mengapa menunda bank adalah tindakan yang sangat beresiko. Secara matematis, beban Anda bertambah secara liar setiap detik. Bahaya berikutnya adalah resiko penyitaan aset. Bank memiliki kekuatan hukum untuk menarik jaminan Anda, entah itu sertifikat rumah atau kendaraan yang digunakan untuk bekerja. Bayangkan jika motor atau mobil untuk usaha tiba-tiba ditarik karena Anda lebih mendahulukan membayar hutang teman. Kehilangan aset produktif berarti memutus jalur pendapatan Anda sendiri. Logika Anda harus bekerja ekstra keras. Melindungi aset yang menghasilkan uang harus menjadi prioritas utama di atas rasa sungkan. Bagian 6. Dampak mental dan keluarga. Instrumen penagihan bank memiliki daya rusak mental yang masif. Mereka punya prosedur yang terstruktur, mulai dari telepon terus-menerus, surat peringatan, hingga tenaga penagih lapangan. Tekanan ini tidak hanya Anda rasakan sendiri, tapi juga oleh pasangan, anak, dan orang tua. Ini bisa memicu konflik internal yang hebat di dalam keluarga. Gangguan ketenangan batin ini jauh lebih mahal harganya
daripada rasa malu sesaat kepada teman. Menyelesaikan urusan perbankan lebih awal akan memberikan ruang nafas bagi kesehatan mental Anda. Kesimpulannya sederhana, bank tidak butuh alasan dramatis. Mereka hanya butuh angka yang masuk tepat waktu. Berhentilah membuang energi untuk mencari pembenaran. Fokuslah menjaga nama baik di sistem perbankan sebagai investasi jangka panjang. Menjadi tegas pada diri sendiri adalah langkah paling cerdas. Dengan menjaga catatan tetap bersih, Anda memberikan kesempatan bagi diri sendiri untuk pulih lebih cepat. Nantinya, Anda akan punya kemampuan yang lebih besar untuk melunasi semua hutang kepada teman-teman Anda secara terhormat. Bagian 7. Memahami sisi personal hutang teman. Setelah memahami kekakuan bank, mari bedah sisi personal hutang kepada teman. Meminjam uang kepada teman sering diambil sebagai jalur darurat karena adanya faktor kepercayaan. Hubungan pertemanan memberikan fleksibilitas tinggi. Tidak ada jaminan aset fisik yang disita. Namun, fleksibilitas ini adalah pisau bermata dua. Anda mempertaruhkan harga diri dan sejarah kedekatan bertahun-tahun. Jangan pernah menganggap remeh hutang personal hanya karena tidak ada denda tertulis. Satu hal yang harus diingat, teman Anda meminjamkan uang karena empati dan rasa peduli. Mereka bukan institusi yang mencari bunga. Mereka adalah manusia yang mungkin juga sedang butuh uang, tapi mendahulukan kesulitan Anda. Keuntungannya, mereka punya hati nurani yang bisa diajak bernegosiasi. Teman bisa mengerti jika Anda terbuka tentang kondisi keuangan. Namun, jangan sampai kebaikan mereka membuat Anda lalai. Menghargai sisi manusiawi adalah kunci agar hubungan tetap terjaga. Bagian 8. Berhenti melakukan ghosting. Kesalahan paling fatal dalam budaya hutang piutang adalah kebiasaan menghilang atau ghosting. Banyak orang merasa malu saat ditagih, lalu memilih mematikan telepon atau memutus silaturahmi. Tindakan menghilang adalah racun yang membunuh rasa percaya selamanya. Ini jauh lebih menyakitkan daripada fakta bahwa Anda belum bisa membayar. Teman Anda mungkin memaklumi keterlambatan, tapi mereka tidak bisa menerima hilangnya kejujuran. Rasa dikhianati inilah yang menghancurkan pertemanan. Kejujuran adalah satu-satunya benteng reputasi Anda saat dompet sedang kosong. Jika saldo Anda nol, komunikasi aktif adalah mata uang pengganti yang berharga. Jangan biarkan teman Anda menunggu dalam ketidakpastian. Jangan biarkan mereka harus mengumpulkan keberanian hanya untuk menagih haknya sendiri. Justru Anda yang harus aktif memberikan kabar berkala. Meskipun kabarnya belum tentang pelunasan penuh, sikap proaktif ini akan meredam emosi dan rasa curiga. Mereka merasa dilibatkan dan dihargai. Menjaga alur informasi tetap terbuka adalah cara cerdas mengelola tekanan mental. Bagian 9. Cicilan itikat baik. Langkah praktis yang bisa diambil adalah menjalankan strategi cicilan itikat baik. Meskipun jumlahnya kecil, mengirimkan uang berapapun adalah bukti niat serius. Nilainya bukan soal angka, melainkan simbol bahwa Anda sedang berusaha. Tindakan nyata ini jauh lebih bermakna daripada 1000 janji manis. Konsistensi dalam mencicil kecil akan membangun kembali rasa percaya. Ini adalah cara elegan untuk menunjukkan bahwa Anda tetap bertanggung jawab di tengah keterbatasan. Mengapa jujur tentang prioritas bank itu penting? Karena itu menunjukkan Anda sedang memperbaiki keadaan secara total. Katakan dengan jujur bahwa Anda sedang mematikan api yang paling besar, agar kondisi finansial segera stabil. Teman yang berkualitas akan mengerti. Jika Anda hancur karena blacklist bank, peluang mereka mendapatkan uang kembali justru semakin kecil.
Penjelasan jujur tentang strategi pemulihan ini akan membangun rasa hormat. Anda terlihat punya rencana, bukan sekedar pasrah pada keadaan. Bagian 10. Membangun wealth mindset. Langkah pertama keluar dari jeratan finansial adalah mengubah pola pikir. Mendahulikan bank bukan berarti lupa kawan. Ini adalah tindakan strategis untuk memastikan kapal Anda tidak tenggelam. Jika kapal karam, Anda tidak punya tenaga untuk membantu siapapun. Memprioritaskan bank adalah cara mengamankan pondasi besar. Dengan begitu, di masa depan, Anda punya kekuatan untuk membalas semua kebaikan teman secara tuntas. Dalam dunia keuangan, ada konsep biaya peluang atau opportunity cost. Anda perlu melihat jangka panjang. Apa yang hilang jika nama Anda masuk daftar hitam perbankan? Anda kehilangan peluang akses modal atau cicilan rumah yang murah. Menjaga nama baik di sistem keuangan adalah investasi besar. Jangan sampai karena ingin dianggap pahlawan hari ini, Anda justru menjadi beban bagi keluarga di masa depan karena kehilangan akses ekonomi. Bagian 11. Bertindak sebagai manajer keuangan. Hapus mentalitas sebagai korban keadaan. Mulailah bertindak seperti manajer keuangan yang tegas. Manajer hebat tidak mengambil keputusan berdasarkan siapa yang paling keras berteriak, tapi berdasarkan risiko yang paling mengancam. Organisasi yang Anda pimpin adalah keluarga Anda sendiri. Bersikap tegas pada skala prioritas adalah bentuk cinta yang nyata bagi mereka. Keputusan kepala dingin mungkin terasa pahit di awal, tapi itulah jalan untuk memastikan struktur ekonomi rumah tangga tetap kokoh. Ketenangan batin mustahil tercapai selama ada ancaman penagihan legal. Hutang kepada teman menciptakan rasa tidak enak, tapi hutang bank menciptakan kecemasan sistemik. Suara telepon nomor tidak dikenal bisa merusak daya pikir Anda. Anda tidak akan bisa produktif jika otak selalu dalam mode bertahan. Menyelesaikan beban yang paling menekan secara hukum adalah kunci membuka ruang kreativitas pikiran untuk kembali mencari nafkah. Bagian 12. Berani berkata tidak. Belajar berkata tidak pada perasaan adalah keterampilan hidup yang mahal. Anda harus berani berkata ya pada prioritas logis meski harus menanggung rasa malu sesaat. Rasa bersalah adalah emosi manusiawi, tapi jangan biarkan ia mendominasi keputusan finansial. Kejujuran kepada teman adalah bentuk penghormatan tertinggi. Batasan yang Anda buat hari ini adalah pagar yang melindungi martabat Anda di kemudian hari. Percayalah, teman yang dewasa akan mengerti. Mereka yang peduli tidak akan menuntut Anda hancur demi uang mereka kembali sekejap. Validasi dari logika keuangan sendiri adalah hal yang paling Anda butuhkan untuk keluar dari depresi hutang. Menyadari Anda melakukan hal yang benar akan memberikan kekuatan untuk terus berjuang. Bagian 13. Aturan masker oksigen. Mari masuk ke tindakan nyata dengan prinsip aturan masker oksigen. Di pesawat, Anda harus memakai masker oksigen sendiri sebelum membantu orang lain. Dalam keuangan, Anda harus aman dari kejaran bank sebelum bisa benar-benar menolong teman. Menyelamatkan diri sendiri bukan berarti egois. Itu adalah langkah logis agar Anda tetap punya daya untuk bertanggung jawab. Ambil kertas dan pulpen. Buat daftar prioritas hutang berdasarkan risiko objektif. Pisahkan hutang risiko tinggi, bank atau lembaga legal, dan risiko rendah, beban moral kepada teman. Jangan lihat siapa yang paling sering menagih, tapi lihat dampak kerusakannya. Fokus pada angka denda dan konsekuensi hukum yang tertulis hitam di atas putih. Dengan daftar ini, Anda tidak lagi bergerak karena takut, melainkan karena strategi.
Bagian 14. Negosiasi yang elegan. Lakukan negosiasi yang jujur kepada teman. Berikan jadwal pembayaran yang realistis dan tertulis. Hindari janji mengambung, seperti nanti kalau ada rezeki. Sebutkan angka pasti dan tanggal yang masuk akal. Jika berjanji mencicil setiap tanggal 5, pastikan uang itu sampai tepat waktu. Sikap profesional ini memberikan kepastian hukum dan rasa hormat. Hubungan baik dipertahankan melalui integritas dalam menepati janji-janji kecil. Sambil membereskan kewajiban, bangunlah dana darurat minimalis. Banyak orang gagal karena tidak punya simpanan untuk kebutuhan mendadak. Sisihkan sedikit uang setiap hari ke rekening terpisah. Jangan disentuh kecuali darurat. Dana ini adalah kunci agar Anda berhenti mengandalkan belas kasihan orang lain. Memiliki simpanan kecil akan memberikan kepercayaan diri dan kontrol atas situasi mendadak di masa depan. Bagian 15. Fokus menambah pendapatan. Alihkan energi Anda. Berhenti memikirkan cara memutar hutang, mulai fokus meningkatkan arus kas. Mengelola hutang tanpa menambah penghasilan hanyalah penundaan masalah. Gunakan waktu luang untuk mencari peluang baru atau mengasah keterampilan. Setiap rupiah tambahan harus langsung dialokasikan untuk melunasi hutang sesuai daftar prioritas. Satu-satunya cara permanen untuk keluar dari hutang adalah memperbesar keran pendapatan, bukan sekadar menghemat pengeluaran yang sudah pas-pasan. Prinsipnya, sekali beres, selamanya tenang. Menyelesaikan hutang yang paling mengikat secara hukum akan memberikan dorongan mental luar biasa. Begitu beban bank berkurang, pikiran Anda akan lebih jernih dan produktif. Momentum positif ini akan menular pada penyelesaian hutang kepada teman. Anda akan lebih bertenaga karena berada di jalur yang benar. Keberhasilan ini adalah bukti Anda telah naik kelas secara finansial dan mental. Bagian 16. Menjemput kebebasan finansial. Tujuan kita bukan cuma berhenti di titik nol, tapi memiliki kendali penuh atas waktu dan keputusan. Menjadi bebas hutang rasanya seperti melepaskan beban berat yang selama ini dipanggul. Kebebasan sejati adalah ketika setiap rupiah yang Anda hasilkan adalah milik Anda dan keluarga sepenuhnya. Anda bukan lagi penumpang yang pasrah, melainkan nahkoda hidup yang memegang kendali penuh. Rekam jejak bersih di perbankan adalah investasi masa depan. Saat ekonomi stabil, Anda akan mudah membangun aset atau modal usaha. Dunia keuangan akan menyambut Anda karena Anda terbukti mampu mengelola prioritas di masa sulit. Rekam jejak ini adalah aset tidak terlihat yang sangat berkuasa. Menjaga kredibilitas adalah bentuk rasa sayang pada diri sendiri di masa depan, agar tidak terjebak dalam kesulitan yang sama untuk kedua kalinya. Bagian 17. Pemulihan hubungan. Setelah beban sistemik teratasi, saatnya memulihkan hubungan pertemanan yang merenggang. Datangi kembali teman yang pernah membantu, bawa pelunasan penuh dan permohonan maaf yang tulus. Jelaskan bahwa keterlambatan kemarin adalah perjuangan untuk memereskan fondasi. Hubungan yang sempat retak seringkali bisa menyambung lebih kuat melalui pembuktian tanggung jawab. Karakter dan integritas Anda jauh lebih berharga daripada nominal uang yang dipinjam. Milikilah prinsip hidup baru. Jangan meminjam atau meminjamkan uang yang berpotensi merusak hubungan. Kita bisa membantu teman tanpa transaksi hutang piutang. Jika ingin membantu, berikan jumlah yang Anda ikhlaskan jika tidak kembali. Atau berikan bantuan dalam bentuk tenaga dan koneksi.
Batasan jelas ini melindungi lingkungan sosial Anda dari racun finansial. Memiliki prinsip kuat adalah bentuk penjagaan terhadap kehormatan diri. Bagian 18. Kenikmatan tidur nyenyak. Salah satu kemewahan hidup adalah tidur nyenyak tanpa rasa was-was saat ada nomor tidak dikenal menelepon. Tidak ada lagi jantung berdegup kencang saat mendengar suara motor di depan rumah. Keheningan dari teror penagihan adalah musik indah bagi jiwa. Anda kini punya waktu fokus pada hal penting. Bercanda dengan anak atau menikmati kopi dengan tenang. Ketenangan batin ini adalah hadiah dari keberanian Anda mendahulukan logika. Sebagai penutup, cerdas mengelola prioritas adalah langkah dasar menuju kekayaan berkelanjutan. Logika keuangan yang kuat melindungi Anda dari keputusan emosional. Jangan berkecil hati karena harus mengambil keputusan sulit hari ini. Orang hebat selalu punya masa di mana mereka harus bersikap tegas demi masa depan. Modal utama Anda adalah keberanian menghadapi kenyataan dan menjaga kejujuran. Biarkan logika sehat memandu langkah Anda. Selamat menyambut babak baru kehidupan yang merdeka dan bebas hutang selamanya.